Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bang Jay Stories dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat walafiat, semoga selalu dilimpahkan rezekinya, dan udah hampir 3 minggu lebih ya Bang Jay nggak upload video. Karena ya memang kesibukan sehari-hari, jadi rungkat gitu ya. Tapi semoga teman-teman semua selalu sehat ya, dan selalu lancar dengan segala aktivitasnya gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, video kali ini Bang J mau sedikit review satu produk, yaitu intercom Maxto. Atau intercom ini udah berkamera sih, jadi intercom Maxto M3 gitu ya teman-teman. Bang J mau coba bedah segala kekurangan dan kelebihan dari produk Maxto ini. Jadi teman-teman yang pengen cari intercom berkamera bisa simak terus video di sini, video Bang Jay Stories mengulas Maxto M3. Jadi Maxto M3 itu intercom yang udah dilengkapi dengan kamera ya teman-teman. Jadi nggak ribet. Dari segi setup di helm juga, kalau misalkan mau ngevlog simple banget, apalagi kalau misalkan helmnya pakai helm yang half face, dan bakal simple banget lah gitu. Maksudnya banyak kemudahan ya, dan pastinya simple banget. Terlebih lagi kalau misalkan teman-teman ojol yang mau selalu mendokumentasikan perjalanan sehari-hari saat lagi ambil orderan atau antar orderan, bisa sambil on cam gitu ya teman-teman. Dan yang bikin Bang Jay tertarik dari fitur ini, salah satunya gitu ya, cukup bikin penasaran juga, bahkan penasaran banget, pengen punya. Nah, jadi teman-teman bisa ambil beberapa poin dari kelebihan dan kekurangan fitur-fitur dari si Maxto M3 ini ya. Yang pertama-tama, ketika teman-teman menyambungkan atau mempairingkan si Maxto M3 ke lintas merek, itu terbilang cukup mudah dan nggak ribet gitu ya. Suara juga cukup jelas dan nggak berdengung ketika dipairingkan atau disambungkan ke intercom merek lain. Untuk Bluetooth-nya juga udah versi 5.1, dan untuk jarak rider maksimal bisa sampai 1 kilo sih. Waktu itu pernah Bang Jay coba juga, dengan catatan tanpa terhalang bangunan dan gedung ya teman-teman. Kayak misalkan di depannya ada mobil atau apa-apa gitu ya. Terus kalau keluar kota kan suka ada tebing-tebing gitu ya, tebing-tebing kecil gitu. Nah kalau misalkan nggak terhalang sih dia aman-aman aja gitu ya. Jadi nggak putus-putus gitu, dan bisa pairing sampai 6 rider. Selanjutnya untuk poin berikutnya ya, yang kedua, lensanya itu udah pakai lensa Sony teman-teman. Ini Bang Jay sengaja pakai tutup ini supaya nggak apa ya, takutnya kayak misalkan batu kecil gitu nimpa ke sini, kan sayang juga ya nimpa ke si lensanya. Jadi bikin tutup custom gitulah. Ini kita simpan aja dulu di sini. Oke. Jadi ini udah lensanya, udah lensa pakai lensa Sony, atau bisa dibilang kualitasnya juga, dari kualitasnya maksudnya cukup pekat, dan dari segi warna juga bagus banget lah gitu. Terus wide angle-nya dia cukup luas sih. Kalau menurut Bang Jay mah gitu ya, dia cukup luas. Soalnya pas dipakai record di sisi kanan dan kirinya itu dia dapat banget lah. Selanjutnya untuk Maxto M3 ini dia udah Full HD, dan udah pasti videonya bakal bagus lah gitu ya. Jadi intinya dia udah Full HD, oke? Kemudian poin ketiga, kelebihannya menurut Bang Jay, baterainya cukup awet teman-teman. Karena Bang Jay pakai ini selama 1 minggu, dan pengecasan sampai full dia 3 jam. Ya maklum sih cuman buat dengerin musik doang. Jadi terbilang awet lah gitu. Tapi kalau misalkan recordnya nonstop itu bisa sampai sekitar di 7 jam lah. Itu menurut keterangan dari buku panduannya ya teman-teman. Ini kalau misalnya nonstop bisa sampai 7 jam. Jadi kalau misalkan cuma buat dengerin musik bisa sampai 7 hari gitu ya.
Kurang lebihnya kayak gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya Maxto M3 ini secara kualitas dari headset juga cukup nyaman. Kalau dengerin musik juga nggak apa ya namanya, nggak perih gitu ya, nggak perih ke telinga, dengan kapasitas volume maksimal. Terus untuk angkat telepon juga udah bisa. Tapi catatan ya teman-teman, bukan telepon WA. Jadi kalau misalkan telepon WA itu dia angkat teleponnya harus manual, harus masih slide gitu ya, harus masih slide layar gitu. Jadi dari 4 poin kelebihan dan beberapa fitur yang tadi Bang Jai sampaikan, Bang Jai juga mau coba informasikan soal kekurangan dari Maxto M3 ini supaya teman-teman semakin jelas untuk bahan referensi yang saat ini lagi nyari intercom berkamera gitu ya teman-teman. Sekarang Bang Jai mau bahas kekurangannya dari Maxto M3. Yang pertama itu adalah bagian lensanya nggak bisa diputar. Jadi ini udah paten teman-teman, udah paten nggak bisa diputar. Untuk menyesuaikan hasil supaya nggak miring gitu ya. Kan kalau misalkan di helm posisinya begini, jadi supaya nggak miring gitu. Tapi ini teman-teman, pada saat Bang Jai cek hasil videonya, ternyata bagian dalam lensanya itu udah menyesuaikan di saat dipasang di helm. Hasilnya menurut Bang Jai sih cukup presisi. Jadi bisa dibilang kekurangan yang didampingi dengan kelebihan gitu ya. Oke, kekurangan selanjutnya atau kekurangan berikutnya pada Maxto M3 ini menurut Bang Jai, di saat record suara videonya itu atau suara rider nggak bisa terekam dengan baik karena mic-nya masih nemplok di bagian sini teman-teman. Kira-kira kelihatan nggak? Ini ada lubangnya teman-teman ya. Nah ini ya, di bagian sini. Jadi kalau pas lagi ngebut, hasilnya itu ngegelebuk angin gitu, atau ngegemuruh angin. Tapi jangan khawatir sih, berhubung kita tinggal di negara Indonesia, jadi hal seperti ini bisa diakalin ya. Selalu ada apa namanya, solusi gitu, selalu ada cara dan solusi yang tepat dari setiap kesulitan yang ditemukan, anjay. Dan lagi-lagi kekurangan yang didampingi dengan kelebihan atau ada solusinya ya. Oke, jadi nggak masalah. Selanjutnya untuk kekurangan yang terakhir menurut Bang Jai, ini yang cukup fatal. Maxto M3 ini seal karetnya dia belum ada klaim IP67 di sininya. Dia belum ada klaim IP67 atau IP67 dari pabrikannya ya. IP67 itu atau karet seal yang biasa dipakai sama produk-produk elektronik untuk ketahanan dari debu dan air gitu ya. Jadi kesimpulannya kalau hujan mending lepas aja, amankan di tas ya, pokoknya jangan sampai kena air lah gitu, karena menurut Bang Jai Maxto M3 ini belum tahan air. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nyoba ya silakan aja, cuman garansi ditanggung sendiri. Oke. Nah jadi menurut teman-teman gimana, worth it atau enggak si Maxto M3 ini untuk penggunaan sehari-hari, untuk dokumentasi di perjalanan yang setupnya nggak ribet dan sangat simpel banget menurut Bang Jai, dan hasilnya juga nggak ngecewain sih. Terus perbandingan dari segi kekurangan dan kelebihannya silahkan nilai sendiri. Dan kalau teman-teman ada informasi lain mengenai si Maxto ini ya, yang belum Bang Jai sampaikan di video ini, silahkan tuangkan di kolom komentar biar ada sesi diskusi gitu. Benar nggak? Jadi apa yang belum Bang Jai tahu ya kemudian teman-teman kasih tahu, jadi biar sama-sama tahu lah gitu akhirnya. Oke teman-teman, cukup segitu aja ya ulasan dari Bang Jai mengenai si Maxto M3. Semoga bisa jadi bahan referensi teman-teman yang lagi nyari intercom berkamera, dan semoga video ini bermanfaat. Dan juga semoga tontonan ini menjadi tontonan untuk kita semua. See you next my video, Bang Jai Stories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Give it to me like